Ini tadi menghubungi dari kemarin sih sebenarnya sudah menghubungi, sudah mulai netas. Tetapi permasalahannya ada banyak beberapa hal yang menjadi kendala. Di antaranya adalah mengenai masalah kematian, kawan. Jadi mungkin kita di sini sama-sama belajar saja ya. Tadi menghubungi itu trouble-nya itu di banyak yang nggak netas, banyak yang nggak netas. Nah mungkin dari sini kita mengukur berbagai permasalahan dan juga saya menanyakan secara detail suhu pakai. Halo gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, selamat malam, selamat ya sambil menunggu istirahat, sambil baring-baring, mungkin sambil nonton YouTube video saya yaitu di Edi Puyuh Jambi yang memang kali ini kita mengangkat beberapa tentang ternak puyuh ya, mungkin dari cerita kendala dari rekan-rekan, kemudian permasalahan dari rekan-rekan yang ternak puyuh gitu. Jadi salam sehat semuanya, salam santai selalu, salam semangat terus untuk berkarya dan semangat terus untuk apa ya? Selalu memberikan edukasi kepada rekan-rekan yang pemula mungkin. Jadi kita berbagi pengalaman. Di sini saya juga bukan berarti yang paling ngerti, yang paling pinter, yang paling benar, yang enggak juga. Kita sama-sama di sini belajar, sama-sama di sini menerapkan. Ya mungkin kalaupun memang di edukasi saya itu ada yang enggak cocok, ada yang enggak bisa diambil, ada yang enggak. Mungkin dengan kita kok enggak masuk akal gitu. Silahkan saja. Tinggalkan saja cari referensi lain yang sekiranya mungkin masuk di akal kita kan gitu. Kita juga tidak membatasi bagaimana kita harus belajar, dengan siapa harus belajar. Nah, ini mungkin pertanyaan rekan-rekan Pak yang di tengah kok agak jarang. Ya, memang ini antara yang tengah ini sampai ke sana itu beda hari. Ini tinggal nunggu 2 hari. Kalau yang ini baru umur sekitar sekitar 8 harian, 1 minggu ya. Nah, rekan-rekanku semuanya yang ada di Dabuk Singkep itu kepulauan tersendiri ya. Kalau dia nyebrang laut itu lewat pelabuhan Tungkal. Nah, ini beliau ada kendala. Kemarin telur nyoba vertil dari saya, yaitu vertil yang final PS yang parent stock yang untuk indukan. Ini tadi menghubungi dari kemarin sih sebenarnya sudah menghubungi, sudah mulai netas. Tetapi permasalahannya ada banyak beberapa hal yang menjadi kendala. Di antaranya adalah mengenai masalah kematian, kawan. Jadi mungkin kita di sini sama-sama belajar saja ya. Tadi menghubungi itu trouble-nya itu di banyak yang nggak netas, banyak yang nggak netas. Nah mungkin dari sini kita mengukur berbagai permasalahan dan juga saya menanyakan secara detail suhu pakai berapa. Ya kan, kalau saya suhu ya pakai 37 sampai 38. Kalau rekan tadi yang di Dabuk itu tadi suhu menggunakan 39,1, kemudian hidupnya di 38,5. Ya itu ya bisa saja masuk referensinya untuk menetaskan, itu bisa saja. Cuman sering kali saya bilang, gagalnya sih di mana sih? Kesalahannya di mana? Gagalnya di mana? Nah, itu seringkali saya sampaikan ke rekan-rekan. Suhu itu kalau menurut saya, ini sering saya sampaikan sih. Cuman ya kita sama-sama belajar lah. Jadi suhu itu 37 sampai 38 itu adalah suhu yang saya pakai.
Kelemahan di suhu 3738 itu apa sih? Itu kalau kelemahannya, kalau menurut saya, itu biasanya kalau sering terjadi mati lampu di wilayah kita masing-masing, itu nanti agak lambat netasnya, gitu. Itu nanti agak terlambat menetasnya. Mungkin biasanya kita di 17 hari, tapi ini biasanya bisa 18 hari. Lu pernah saya 19 hari, akibat seringnya mati lampu, tapi tetap menetas. Resikonya di situ. Kemudian di suhu 38 sampai 39. Kok bisa sampai 39? Nah, itu 38 ya. 38 ini mati lampunya, kawan. Hanya tinggal tersisa lampu kontrol satu saja yang saya taruh di situ untuk mengintai kita. Kembali ke permasalahan. Suhu di 37-38 itu resikonya itu tadi. Kalau sering banyak mati lampu, paling-paling dia hanya ada keterlambatan beberapa hari, gitu. Tapi ya tetap menetas. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian rekan-rekan ini sering terkendalanya mati di dalam. Karena itu tadi sudah saya bilang, coba dipecahkan yang ada sisa. Misalkan, ini kita buka saja ya guys. Nah, biar lampunya hidup, kita bisa ke dalam. Kembali ke pokok permasalahan. Misalkan seperti ini. Ya, ini adalah sisa. Misalkan ini sisa belum menetas. Lampunya akan hidup, kawan. Nah, ini sisa yang belum menetas. Mungkin di hari ini sudah menetas. Tetapi masih ada sisa yang belum menetas. Nah, itulah tadi laporan dari rekan kita yang ada di Dapu. Setelah saya cek, saya selidiki, saya tanyakan suhunya berapa. 39,1 Pak. Itu matinya. Hidupnya itu di 38,5. Terlalu dekat ya turunnya ya. Hanya setengah derajat. Setengah derajat lebih 1. Kalau saya di 37 itu hidup, di 38 mati. Berarti turun 1 derajat. Nah, ini di 39,1. Terus kemudian di 38 dia 38,5 38,5 dia hidup. Setelah saya suruh mecah ada di dalam. Kalau memang telur ini yang sisanya ini tidak menetas, kita pecah tapi ternyata dia encer. Tapi ternyata dia tidak ada fertil, berkemungkinan mungkin telur salahnya. Karena dia tidak ada fertil. Bisa jadi juga kepanasan. Dari awal, telur bisa juga encer. Karena apa? Kalau kepanasan, kuningnya itu hancur, kawan. Tidak bisa lagi dipakai. Kuningnya itu sudah rusak. Nah, terbentuknya embrio, terbentuknya jabang bayi puyuh, itu dari kuning telur. Kalau kuning telur sudah rusak, rusak. Kembali ke pokok permasalahan. Ini sambil kita pelajari, sambil ngopi, sambil santai. Biar kita tahu. Jangan ada kegagalan di sini. Ya gagal pasti. Saya juga netasi ya. Dulunya ya sering gagal, sering ada trouble, sering ada kendala. Gitu. Tetapi di suhu 38 sampai 39 itu tadi, resikonya terlalu tinggi, kawan. Resikonya terlalu tinggi. Di antaranya, resikonya adalah mati di dalam telur. Ya, mati masih ada di dalam, misalkan seperti ini. Telurnya putih, Mak, ya, biarin, nggak apa-apa. Mati di dalam telur. Itu apa penyebab yang biasanya terjadi? Kalau menurut saya, suhunya pernah overload, pernah kepanasan. Gitu ya, suhunya pernah kepanasan. Biasanya itu terjadi kapan? Biasanya itu terjadi di siang hari. Waktu siang hari panas cuaca bukan main. Kemudian kita menggunakan sensor digital. Ya, ini saya juga menggunakan digital. Kemudian di tengah hari itu cuaca panas terik. Siang hari ikut masuk ke sini, kawan. Ikut nimbrung masuk ke sini. Gak usah lama-lama lah. 10 menit saja. Habis sudah. Banyak yang gak tahan sudah di dalam. Apalagi di umur-umur 10 hari.
Makanya saya kalau tengah hari, mendingan saya cabut lampunya. Iya, saya cabut lampunya. Saya matikan lampunya. Karena apa? Beresiko, kawan. Kalau pas cuaca tengah hari panas. Gitu ya. Nah, resiko yang ditimbulkan di 37, di 38, 39 yaitu tadi. Sering rekan-rekan itu kepanasan. Sering rekan-rekan itu kepanasan. Nah, terus kemudian apalagi? Ini sensor dianggap sepele dan ini tidak diperhatikan. Seringkali sensor ini mungkin bisa jadi terjepit di antara tengah-tengah telur seperti ini. Misalkan gitu ya. Nah, misalkan ini sering terjadi terjepit di tengah-tengah telur seperti itu. Terus biasanya juga sampai ke dalam sana. Sampai ke bawah telur. Nah, ini tidak boleh, kawan. Pasti suhu yang didapat di lingkungan sekitar sini itu panas bukan main. Karena apa? Sensornya ke bawah. Nah, sensor inilah untuk membaca ruangan kita. Kalau ruangan ini panasnya sudah yang kita inginkan, yang kita setting di dalam termostat, itu dia pasti akan mati. Karena fungsionalnya di sini, di ini. Ya. Nah, itu tadi. Resiko dengan suhu itu masing-masing memang ya ada resikonya, kawan. Ada resikonya. Kalau saya memilih di suhu 37, 38. Masih agak ringan resikonya. Tapi paling-paling resikonya itu ya hanya terlambat netas. Tapi kan tetap menetas. Gitu loh. Dibandingkan dengan di 37, di 38, 39. Tetapi di 38, 39 juga mempunyai kelebihan yang bagus. Menetasnya pasti tepat waktu. Gitu ya. Menetasnya pasti dia tepat waktu. Di 17 hari biasanya. Itu. Kalau di 37, 38 itu biasanya ada keterlambatan sehari. Karena agak rendah. Tetapi kan kita jaga-jaga di situ tadi. Gitu loh. Nah, terus kemudian gagalnya lagi biasanya itu. Kita lihat di situ biasanya suhu kelembapannya itu kurang dari yang kita inginkan, lebih dari yang kita inginkan. Suhunya berapa, Pak? Yang bagus itu kalau untuk kelembapan 50, 60, 70. Jangan kurang dari 50. Misalkan itu di 40, kurang itu, Pak. Kita bantu semprot menggunakan semprotan yang biasa untuk nyemprot burung itu, kemudian kita semprotkan ke wilayah-wilayah di dalam penetasan ini, kemudian pintunya kita tutup, maka suhunya akan naik. Nah, itu kenapa turun, Pak? Karena pintunya kita buka ini. Pintunya kita buka sehingga suhunya turun jauh di 31. Kita tutup, guys, biar supaya nanti cepat naik ya. Kalau lama-lama nanti dingin kan nggak enak ini di malam hari. Nah, mungkin hanya itu rekan-rekanku, kita perhatikan seringnya terjadi kegagalan di situ. Jangan sampai ada kegagalan. Ya, saya juga pernah gagal tidak menetas itu pernah. Karena apa? Apa masalahnya? Ini mengalami trouble, kawan. Sudah lama nggak kita ganti, kita nggak kontrol, tahu-tahu dia error. Saya sering kendalanya di situ. Makanya di dalam itu saya pasang pengaman. Nah, itu saya pasang pengaman. Itu saya pasang pengaman. Apabila termostat saya error, maka itu akan bekerja. Maka itu akan mematikan semuanya yang ada di lampu yang ada di dalam mesin. Gitu ya. Seandainya suhu saya mencapai di 39 lebih dikit, itu termostat kapsul akan bekerja di dalam dan dia akan memutus arusnya. Itulah fungsinya pengaman saya. Ya, mungkin rekan-rekan ya pelan-pelan kita mencoba memahami sama-sama yang menjadi permasalahan. Mudah-mudahan sedikit sekelumit mengenai kendala yang sering dihadapi oleh para peternak ketika menetaskan telur puyuh ya. Disitulah kawan, jadi saya pribadi ya, ayo sama-sama kita ya jangan mudah putus asa, tetap kita jalani terus sambil kita belajar dan sambil kita mempelajari,
Sambil kita mencari ilmu, mencari pengalaman, kita tanyakan kepada orang-orang yang mungkin sudah berpengalaman dari kita. Mungkin hanya itu. Terima kasih rekan-rekan yang sudah nyimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Salam seketer dari Jambi. Salam tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.